apa namanya, banyak ngambil waktu ya. Mungkin bisa kita ambil sedikit dari waktu selesainya. Baik, saudara sekalian, terakhir kita sudah membahas mengenai apa namanya, signal ya digital yang ditransmisikan ya. Nah, kita akan lihat saja ke apa namanya, ke slide ya. Recording in progress. Baik, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi ini adalah sinyal digital yang ditransmisikan ya. Jadi sinyal digital sudah tahu sendiri ya seperti apa, seperti ini bentuknya. Jadi karakteristiknya dia punya namanya biner ya, memiliki harga biner 1, 0, 1, 1, 0, 1 dan seterusnya ya. Di mana di sinyal ini ada namanya time duration atau lebar pulsa yang disebut di sini dengan simbol T. Jadi T adalah time duration atau lebar pulsa ya. Nah, kemudian dalam telekomunikasi biasanya kita nggak mengatakan biner 01 tapi simbol 1 dan simbol 0, di mana simbol tersebut tentunya merepresentasikan atau mewakili daripada bit 0 ataupun 1 ya. Nah, kemudian dalam digital tentunya tidak lepas adanya signal clock ya. Sinyal clock, di mana sinyal clock ini fungsinya adalah untuk mengubah state atau keadaan daripada sinyal biner sebelumnya ya. Seperti contoh di bawah, inilah merupakan hasil coding, pengkodean dari sinyal biner non return to zero menjadi sinyal dengan kode gray semacam ini ya. Lalu tentunya banyak kode-kode yang lain. Nah, kemudian ini adalah sinyal digital, jadi baseband sinyal digital kita kemudian distandarisasi oleh CCATT, ya, di mana ada 3 standar utama ya, yaitu adalah standar USA Kanada, CCATT, dan standar Jepang dan standar CCATT Eropa ya. Di mana ini apa namanya, kecepatan datanya kemudian distandarisasi dalam kategori order, dalam bentuk order ya. Jadi di mana ada order 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana order 1 untuk standar Amerika misalkan kecepatan datanya atau data rate-nya adalah 1,544 Mbps atau megabit per second, di mana jumlah kanalnya adalah 24. Oke, dan untuk Jepang itu sama untuk order 1-nya, order 2-nya ya Amerika seperti itu ya. Eropa untuk order 1-nya adalah kecepatan datanya 2048 kilobit per second atau 2,48 Mbps. Jumlah kanalnya 30 ya. Dan time duration-nya adalah 0,48. Dan seterusnya kita bisa lihat di sini bahwa ternyata untuk apa namanya, untuk Amerika dan Jepang itu awalnya sama untuk order 1-nya, namun udah order 2, 3 dan selanjutnya udah masing-masing sendiri ya. Kecuali kalau untuk standar Eropa, jadi negara-negara yang mengikuti standar Eropa CCATT seperti Indonesia, itu kecepatan datanya teratur ya. Jadi artinya dari order 1 ke order berikutnya itu hanya perkalian 4 saja. Seperti di sini order 1-nya 2,048, order 2-nya 4 kalinya, order 3-nya 4 kalinya order 2, order 4 kalinya order 3, dan order 5 4 kalinya order 4 ya. Dan kita lihat di sini jumlah kanal pun tentunya mengikuti ya. Dari 30, 4 kalinya 20, 4 kalinya per 80 dan seterusnya. Nah, satu hal yang kita lihat di tabel di sini, semakin tinggi apa namanya ordernya, tentunya semakin tinggi data rate-nya dan semakin besar jumlah kanalnya ya.
maka time duration-nya tentunya semakin kecil. Ya, untuk order pertama misalkan ordernya masih dalam microsecond satuannya ya. Lalu untuk order 2 masih dalam microsecond, tapi untuk order 3 udah nanosecond. Dan selanjutnya, barangkali untuk order selanjutnya semakin kecil time duration-nya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan daripada bandwidth atau kanal komunikasi semakin besar, tentunya diikuti dengan perkembangan daripada teknologi komponen, di mana komponen-komponen semakin cepat, ya, kecepatan datanya semakin cepat, seperti yang komputer kita lihat sekarang, semakin menunjukkan bahwa komponen pun di sini mendukung, ya. Nah, barangkali ada satu hal yang perlu saya jelaskan, ya, terkait dengan kok dari mana kita munculnya kecepatan 2048 kilobit per second. Jadi kita hanya fokus pada standar CCATT Eropa saja ya. Untuk itu saya akan tampilkan dalam bentuk pad ya. Jadi saya akan buka pad. Mungkin udah kelihatan ya. Halo? Udah terlihat padnya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Baik. Jadi kita tahu bahwa sistem komunikasi atau perangkat-perangkat telekomunikasi itu awalnya dibuat untuk keperluan komunikasi suara. Jadi sejak ditemukan oleh Bell, penemu telepon, dan juga oleh si Marconi, penemu daripada komunikasi RF, ya, menggunakan radio, itu untuk keperluan komunikasi suara. Awalnya demikian. Nah, perkembangan teknologi dan kebutuhan akan manusia kita rasakan sekarang bahwa era sekarang udah era teknologi digital. Semuanya udah serba digital. Ya, yang awalnya dulu masih serba analog. Ya. Nah, di mana karena memang awalnya perangkat telekomunikasi ditemukan untuk keperluan komunikasi suara, maka ini tidak berarti dihilangkan begitu saja. Teknologi ini masih tentunya dikembangkan ya dalam bentuk dalam bentuk komunikasi digital, tapi dasar-dasarnya tentunya tidak terlepas daripada teknologi sebelumnya. Seperti ini ya. Baseband kita untuk komunikasi analog, tentunya basebandnya ada sinyal analog. Jadi yang membedakan antara komunikasi digital dan komunikasi analog adalah baseband signalnya atau informasinya, ya. Jadi dalam komunikasi analog, komunikasi suara, baseband signalnya atau informasinya adalah bentuk sinyal suara. Kalau sinyal suara berarti sinyalnya bentuknya sinyal analog, ya. Jadi masih bentuk sinyal analog. Seperti ini ya. Oke, inilah sinyal analog. Sorry nih, gambarnya kurang bagus ya. Jadi awalnya adalah sinyal analog seperti ini ya. Oke, katakanlah frekuensinya FA. Dan kita tahu bahwa suara manusia atau bandwidth daripada suara manusia yang kita sebut sebagai voice band, voice band, ya. Itu berapa bandwidthnya? Itu dari 0 sampai dengan 4 kilo ya. Jadi voice band atau band frekuensi manusia itu adalah 4 kHz. Dari 0 sampai 4 kHz. Nah, kemudian dalam sinyal dalam sistem digital, baseband ini tentunya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk sinyal digital ya.
Jadi sinyal analog yang keluar dari mulut manusia yang bandwidthnya adalah 4 kilohertz. Inilah frekuensi tertingginya adalah 4 kilohertz ya. Nah, ini kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk sinyal digital yang prosesnya disebut sebagai proses analog to digital converter. Prosesnya sudah belajar, sudah tahu bagaimana. Pertama-tama kita masuk ke apa? Ke rangkaian, namanya rangkaian sampling. Oke, Nyquist. Dalam teori Nyquist mungkin masih hafal ya. Teori Nyquist mengatakan bahwa signal suara manusia itu dapat kita rekonstruksi kembali, ya, dibangun kembali dengan cara disampling. Jadi kalau suara manusia disampling, dipancarkan menjadi sinyal digital, kemudian di ujung sana dikembalikan ke bentuk analog lagi, ke dalam bentuk sinyal suara lagi, dengan proses sampling itu dapat hasilnya, hasil recovery-nya itu mirip seperti aslinya. Ya, jadi kalau suara manusia itu setelah disampling, lalu dikuantising dan seterusnya dipancarkan, di ujung terima di sana diterima lagi, dikembalikan kembali ke bentuk sinyal analog suara manusia lagi, itu tidak berubah. Ya, informasinya tetap mirip sama seperti aslinya. Asalkan frekuensi samplingnya, saya tulis Fs, itu lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi yang disampling. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi sinyal analog setelah disampling hasilnya adalah seperti ini ya. Mungkin sudah belajar, hasilnya adalah seperti ini. Ini saya besarkan saja ya. Nah, ini adalah bentuk sinyal sampling yang kita sebut sebagai sinyal apa? Sinyal pulse amplitude modulation. Pulse amplitude modulation. Nah, setelah ini kita lihat sinyalnya masih bentuknya analog, tapi sudah diskret. Atau kata lain disebut sebagai sinyal diskret analog. Nah, sinyal diskret analog ini, ya, ini kemudian selanjutnya akan masuk ke rangkaian apa namanya? Rangkaian quantizing, ya, rangkaian quantizing, dikuantisasi, ya, dengan 8 bit. Oke, nah outputnya nanti akan tentunya menjadi sinyal digital, ya. Nah, ini adalah merupakan sinyal digital yang kita sebut sebagai sinyal pulse apa? Pulse code modulation atau PCM. Sinyal PCM, ya, atau sinyal PCM. Nah, sinyal PCM ini sudah berupa sinyal bitstream, aliran sinyal bit-bit sinyal digital, ya, yang tentunya memiliki harga biner 01 atau simbol 1, simbol 0 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang dari mana munculnya besaran data rate sebesar 64 kilobit per second dan seterusnya 2028 kilobit per second dari sini, ya. Jadi signal, ya, analog setelah disampling dengan frekuensi sampling 2 kali yang tertingginya di sini kan berapa? 4 kilohertz kan? Berarti frekuensi samplingnya 4 kilo, 2 kali 4 kilo berarti 8 kilohertz ya. Jadi frekuensi samplingnya adalah 8.000 Hz atau 8 kilohertz. Ya, karena frekuensi tertinggi dari suara manusia atau voice band adalah 4 kHz. Nah, kemudian sinyal ini setelah disampling akan menghasilkan jumlah sampel. Ini adalah sampel-sampel ya. Ini adalah sampel-sampel yang saya gambarkan jelek seperti ini adalah sampel-sampel. Saya bertanya pada Anda, kalau sinyal analog ini kita sampling dengan frekuensi samplingnya 8.000 Hz atau kita sampling 8.000 kali, berarti berapakah jumlah sampel yang dihasilkan?
Berapa? Kalau sebuah signal, ya, saya sampling 8.000 kali, atau sinyal kita sampling dengan frekuensi 8.000 Hz, berapakah jumlah samplingnya? Kita sampling Hz per detiknya, maka berapakah jumlah sampling yang diperoleh? Adalah berapa? 8.000 sampel, ya. Sampel itu ini, sampel itu adalah potongan-potongan ini, ya. Sampel per detik. Jadi satu detiknya, ya, setelah disampling dengan frekuensi 8.000 Hz, akan menghasilkan 8.000 buah sampel. Jadi ibaratnya seperti kertas lah. Kertas, ya, jadi kita bisa mengirim informasi ke seseorang yang ada di penjara misalkan dengan cara kertas isinya informasi tersebut kita cacah, kita potong-potong 8.000 kali sehingga akan menghasilkan 8.000 pieces, 8.000 potongan kertas, ya toh. Nah, kalau satu persatu kita kirim, satu potong kita kirim, berikutnya kita kirim, lalu direkonstruksi, dibangun kembali, dikumpulkan dengan rapi sesuai dengan waktu kedatangannya, maka akan menghasilkan kertas yang utuh lagi dengan informasi yang pasti mirip dengan aslinya. Ya, gitu kan? Analoginya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah analogi daripada teknologi ini. Jadi, kembali ke sini bahwa hasil 8.000 sampel per detik ini kemudian di-quantizing dengan 8 bit, ya. 8 bit informasi, oke? Jadi ini kita kalikan dengan 8, kita kalikan dengan 8 bit per sampel. Ya, jadi kalau setiap sampel ini kita quantizing dengan 8 bit informasi. Jadi berapa hasilnya? 8.000 sampel kita kalikan dengan 8 bit per sampelnya, menghasilkan berapa bit per detik. Ini bisa kita coret, ya. Ya toh, bisa kita coret hasilnya. 8.000 kali 8 berapa? Halo? 64.000 bit per detik. BPS. BPS itu bit per detik, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai basic rate. Ya, ini kita sebut sebagai basic rate. Kenapa basic rate? Karena basic rate ini adalah kecepatan data untuk satu voice, untuk satu kanal suara manusia, ya. Jadi satu kanal suara manusia, jadi kalau saudara bicara, itu diubah ke dalam bentuk sinyal digital, menghasilkan kecepatan data sebesar 64.000 bit per second. Atau bandwidth-nya adalah 64 kilohertz, karena BPS sama dengan hertz, ya. Nah, saudara bandingkan, tadi saya katakan bahwa bandwidth suara manusia untuk satu orang atau satu kanal, ya, suara manusia berapa bandwidth-nya tadi? Baseband-nya berapa? Baseband-nya adalah 4 kilohertz. Ya, untuk manusia. Oke. Itu masih sinyal analog. Masih sinyal analog. Nah, sekarang setelah diubah ke dalam bentuk sinyal digital ini, yang selanjutnya kita sebut sebagai sinyal PCM atau pulse code modulation, itu kecepatan datanya 64.000 bit per second. Karena satuannya di sini BPS. Jadi ini merupakan kecepatan data. Atau kalau kita katakan dalam bandwidth, ini sama dengan 64.000 Hz bandwidth. Nah, sekarang kita bandingkan. Bandwidth kanal manusia, satu kanal, itu untuk pentransmisian, ya,
pentransfer informasi kanal manusia untuk satu kanal hanya dalam transmisi digital kita membutuhkan bandwidth sebesar 64.000 Hz atau 64 kHz untuk kanal, untuk satu buah kanal suara. Berarti berapa kali lipatnya nih? 64 bagi dengan 4 berapa kali lipat? 30, 30, berapa kali lipat? 64 bagi dengan 4, berapa? Berapakah? Ya, berapa kali lipat bandwidth ya yang dibutuhkan dalam transmisi digital dibandingkan dengan transmisi analog. Kita lihat di sini nih. Kalau di analog hanya butuh 4 kHz bandwidthnya, ya. Jadi kalau kita transmisi informasi kan perlu bandwidth. Ibaratnya perlu kanal, ibaratnya perlu jalan lah. Jalan tol itu bandwidth itu. Semakin lebar jalan tolnya, semakin besar bandwidthnya. Nah, di sini kalau untuk kanal analog, ya, satu kanal suara hanya butuh bandwidth 4 kHz, ya kan? Misalkan untuk SSB, ya, untuk AM, untuk apa namanya FM itu hanya butuh bandwidth 4 kHz untuk satu kanal suara. Nah, tapi dalam transmisi digital ini membutuhkan kanal bandwidth sebesar 64 kHz. Betapa besarnya kebutuhan bandwidth untuk mentransmisikan sinyal digital. Dengan kata lain, ya, transmisi digital atau komunikasi digital itu membutuhkan bandwidth yang sangat besar atau rakus dalam penggunaan bandwidth dibandingkan dengan transmisi analog. Tapi memang itulah sunatullahnya seperti itu ya. Karena memang kita kebutuhan sekarang adalah semuanya serba digital, ya meskipun perlu bandwidth yang besar, ya apa boleh buat, tetap kita lakukan. Tinggal kita sekarang berpikir bagaimana caranya engineer dapat apa namanya merekayasa agar supaya dapat meminimisasi bandwidth yang diperlukan yang sebesar tersebut. Jadi bisa kita minimisasi, nggak perlu kita mentransmisikan dengan bandwidth ideal sebesar 64.000 Hz, bisa kita minimisasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh ya tentang apa namanya, bagaimana kita dapat mentransmisikan informasi dengan penggunaan bandwidth yang diusahakan seminimal mungkin. Ya, memang itulah merupakan constraint bagi seorang engineer komunikasi adalah bagaimana dia dapat memperkecil bandwidth, ya, sehingga ini dapat memperoleh spektral efisiensi yang semakin besar. Artinya efisiensi transmisinya semakin besar bila mana bandwidth-nya bisa kita persempit, begitu ya. Nah, tentunya ada teknik-tekniknya nanti kita bahas ke depannya ya tentang ini. Nah, kita kembali ke sini sementara ini ya. Nah, kalau satu kanal ini membutuhkan atau satu kanal suara manusia menghasilkan data rate 64.000 bit per second atau 64 kilobit per second. Jadi mohon ini di apa betul-betul dimengerti ya. Ini basicnya dari sini nanti semuanya dari sini nantinya ya. Jadi satu kanal butuh sekian. Nah, sekarang kalau misalkan kanalnya tentunya kan tidak satu. Orang yang bicara tidak satu orang, tapi kan lebih daripada satu orang. Katakanlah ya, si ATT menstandarisasi. Bila mana ini disebut sebagai kanal satu, ini adalah kanal satu, ya, ini kita sebut sebagai kanal satu. Lalu ada kanal yang lainnya, ada sejumlah 32 kanal yang sama, ya, gitu, ya. Ini kita gabungkan. Kenapa kita gabungkan? Kan lebih gabungkan. Yang satu kita kirim, satu orang kita kirim, misalkan anak sekolah lah ya, satu orang kita kirim pakai motor misalkan ke sekolah. Lalu berikutnya kita bonceng lagi satu orang kita kirim ke sekolah. Berapa waktu yang dibutuhkan? Gitu?
pasti akan semakin besar. Akan lebih efektif dan efisien kalau kita nggak pakai motor, nggak pakai ojek, misalkan pakai Grab lah, ya, atau kendaraan lebih besar lagi. Sekaligus kita kirim ke sekolah selesai. Dalam waktu singkat kita bisa ngirim apa namanya siswa lebih besar. Idenya seperti itu. Nah, di sini pun sama, ya. Karena kanal itu kalau digabung dengan kata lain bahasa tekniknya adalah di multiplexing. Bahasa tekniknya adalah di multiplexing. Jadi kalau kanal-kanal digabung atau di multiplexing jadi satu, kalau dikirim dalam satu saluran, maka ini akan lebih efisien. Nah, sisi ATT mensandarkan. Ada 32 kanal kalau digabung, berapa kecepatan datanya sekarang? 32 kalikan dengan 64.000 bit per second kan ya. Kalau satu kanal ada 64.000 per second, atau disebut basic rate, lalu kalau ada 32 kanal, ya kita multiplexing, kita gabung jadi satu, berarti data rate-nya kan lebih besar 32 kalinya. Atau 32 kali 64.000 sama dengan 2048. Ini gini ya angkanya nih. Nih ya, PPS. Coba sudah kalikan aja ya. Atau kalau dalam bahasa lebih singkat lagi, inilah 2048 kilobit per second atau 2,048 megabit per second. Nah, ini adalah data rate setelah dimultiplexing yang berisi berapa kanal? Berisi 32 kanal. Cuman dari 32 kanal ini hanya ada 30 kanal ya yang digunakan untuk voice, untuk menyimpan informasi suara. Yang dua kanal lainnya semuanya kan 32 kanal tuh. Yang 30 kanal ya untuk keperluan komunikasi suara, sedangkan yang dua kanal lainnya itu digunakan untuk keperluan apa? Signaling dan sinkronisasi. Ya. Nah, kemudian kanal-kanalnya disimpan dalam satu apa namanya? Satu ruang waktu yang kita sebut sebagai time slot. Ada namanya time slot seperti ini ya. Mungkin sudah pernah dengar istilah ini. Dari time slot, jadi kita tulis sebagai TS ya. TS itu adalah time slot ya. Time slot. Slot waktu. Yang dinomori dari nomor 0 terus sampai dengan nomor 31. Di mana time slot nomor 0 ini digunakan untuk keperluan sinkronisasi ya. Dari time slot nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu digunakan untuk voice, sedangkan time slot nomor 16 di sini ada nih. Time slot nomor 16 itu digunakan untuk signaling ya. Lalu time slot nomor 17 sampai dengan time slot nomor 31 digunakan untuk menyimpan informasi ya. Jadi apa namanya bit-bit informasi ini yang 64.000 bps ya kanalnya itu disimpan di sini di time slot ini ya, di mana time slot itu berisi 8 bit informasi yang tentunya bergantian ya sesuai dengan interval waktunya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai apa? Tributory. Tributary atau ini yang disebut standar I1 ya. Kalau sekarang sebutnya standar I1. Standar I1 sinyal PDH. PDH itu adalah Presynchronous Digital Hierarchy. Atau kalau bahasa sebelumnya ya, dari hasil konversi dari analog ke digital yang kita peroleh sinyal digital seperti ini, yang kita sebut sebagai push code modulation (PCM), kemudian dimultiplex ya menjadi kecepatannya 2008 kilobit per second, itu disebut sebagai tributory sinyal PCM
TDM. TDM. TDM itu adalah singkatan daripada Time Division Multiplexing. Jadi Push Code Modulation, Time Division Multiplexing. Kalau sebelum multiplex disebut sinyal PCM, ya, hasil daripada konversi dari analog ke digital. Setelah dimultiplexing, setelah digabung ke dalam bentuk 32 kanal tadi, nah sekarang sinyalnya disebut sinyal PCM TDM. PCM TDM. Jadi Push Code Modulation Time Division Multiplex. Ya. Nah, yang sekarang ini, ya, tadi gabung ini kita sebut sebagai sinyal tributary I1 atau tributary 2 megabit, ya. Oke. Nah, ini merupakan sekarang bukan versi secret lagi, tapi merupakan apa namanya apa ya? Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya the smallest fraction dari sinyal PDH adalah sinyal tributary. Jadi sinyal tributary merupakan sinyal standar, ya, yang distandarisasi secara internasional yang disebut sebagai I1 signal I1 signal yang berisi 32 kanal suara, ya kan? Jadi 30 untuk kanal suara, maaf, yang 2 untuk apa? Untuk signaling dan sinkronisasi, ya. Jadi sinyal tributary, sekali lagi saya ulang, sinyal tributary adalah sinyal standar sinyal I1, standar sinyal I1 yang berisi 30 kanal suara atau PCM 30. Yang selanjutnya, ya, apa namanya, teknologi ini disebut teknologi PDH, ya, teknologi PDH atau flat hierarchy. Inilah sebagai singkatnya Recording in adalah progress. 2 Mbps. Persisnya adalah 2048 per second atau 2,048 Mbps. Ya, ada pertanyaan di sini? Saya kira udah cukup jelas ini ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut saja ke apa namanya, ke kembali lagi ke sini, ya, kembali lagi ke sini. Nah, makanya kita lihat tuh, ya, order 1 standar Eropa, kita yang Eropa saja. Jadi nggak usah melihat yang Amerika kan Jepang, karena di Indonesia menggunakan standar Eropa. Nah, kenapa distandarisasi seperti ini? Agar supaya bisa berkomunikasi antar negara. Nah, kalau kita menggunakan standar sendiri, misalkan, oh udah, order satunya jangan 2048 kilobit per second, bikin aja lah. Misalkan berapa? 3000 misalkan ya. 3050 sekian, semau kita lah pokoknya. Jumlah kanalnya pun nggak 30. Semau kita berapa jumlahnya gitu. Bisa-bisa saja kita bikin, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Istilahnya nggak memiliki interoperability. Jadi nggak bisa beroperasi dengan secara internasional. Jangankan begitu ya, dengan Amerika saja, kalau misalkan kita menggunakan teknologi yang berbeda dengan punya Amerika, ini nggak bisa langsung bisa connect. Ya, jadi kalau kita punya jaringan digital standar Eropa, CCATT, lalu sebelah sana menggunakan standar Amerika, CCATT juga, tapi kecepatan datanya kan beda, ya. Lalu kita gabung secara langsung nggak bisa. Pasti ada interface, ada namanya interface yang menyesuaikan. Nah ini udah lain lagi.
pembahasannya ya. Ini sampai kompleks. Mungkin kalau orang lapangan tahu bagaimana caranya menggabungkannya, orang lapangan tahu, kalau engineer lapangan tahu ya. Tapi jelasnya kalau di Indonesia selalu mengacu kepada standar Eropa CCATT, itu yang penting ya. Jadi sistem apa seluler dan sebagainya itu menggunakan standar CCATT Eropa. Baik. Nah, di lapangan biasanya order 1 dan selanjutnya kita sebut sebagai E1 tributory ya, yang kecepatannya 2,048 Mbps atau 2008 kilobit per second. Di lapangan biasanya disebut sebagai DM2. Perangkatnya namanya DM2 seperti yang pernah kita lihat. Ini adalah nah, ini adalah perangkat namanya DM2. Perangkat DM2 adalah perangkat order 1 yang kecepatan datanya 2048 kilobit per second atau 2,048 Mbps ya. Nah, spesifikasi daripada perangkat DM2 ini, pertama, bitrate-nya sekian, 2048 kilobit per second ya. Sudah kita bahas tadi. Kemudian interface-nya adalah G703. Frame structure-nya G704. Time slot-nya 32 time slot, di mana 30 kanal digunakan untuk speed channel. Speed channel itu adalah kanal suara. Yang dua lagi sisanya time slot, dua time slot lagi sisanya digunakan untuk keperluan sinkronisasi dan apa namanya signaling. Ya, dan seterusnya. Lalu apalagi yang paling penting dalam spek ini? Pertama adalah bitrate-nya, kedua adalah standar interface-nya, ya. Lalu jumlah kanal suaranya 30 kanal. Lalu apalagi? Lalu codingnya. Nah, codingnya atau line codingnya di sini menggunakan coding HDB3, standar HDB3. Nanti akan kita bahas ya. Jadi sinyal digital yang data rate-nya 2000 per 8 kilobit per second ini sebelum ditransmisikan tuh di coding dulu dalam bentuk sinyal HDB3 kemudian ditransmisikan. Dan impedansinya adalah ada dua pilihan, 75 atau 120 ohm. Di mana impedansi 75 ohm adalah impedansi untuk apa namanya unbalance. Jadi kalau konektor ujungnya kita menggunakan konektor BNC, ya maka itu sistemnya pasti posisinya 75 ohm unbalance. Nah, sedangkan kalau ujungnya menggunakan konektor yang apa banana, ya itu disebut sebagai impedansi 120 ohm balance. Jadi ada dua impedansi, ya ada dua teknik impedansi atau ada dua teknik impedansi. Yang pertama yang unbalance 75 ohm, satu lagi yang balance 120 ohm. Nah, jadi kalau sistemnya balance, kalau kita gunakan unbalance, nggak match, ya. Pasti sinyalnya nanti akan terjadi namanya losses, pantulan. Yang terjadi pada lab kita itu yang keluar dari apa namanya dari SDH itu adalah unbalance, tapi yang akan masuk ke apa namanya ke multiplexer kita adalah balance. Jadi perlu interface di sini ya. Nah, ini nggak perlu, jadi ini hanya menjelaskan tentang kanal yang dibutuhkan. Jadi prinsipnya ya, kanal kanal komunikasi itu bisa udara, bisa kabel ya, dan bisa perangkat multiplex yang lain. Jadi kalau kita mau mentransmisikan informasi ya, maka kita perlu namanya kanal. Atau kita perlu kalau kita mau berangkat pakai mobil kita perlu namanya jalan gitu. Kanal itu jalan ya. Analoginya adalah jalan.
Nah, kalau jalan berarti kan dia punya lebar jalan. Kalau kanal berarti dia punya namanya lebar kanal atau bandwidth. Bandwidth ya, lebar pita. Jadi kalau kanal itu seperti pita lah, lebar pita lah begitu. Nah, pada prinsipnya ya, sinyal ya yang akan kita kirimkan sinyal digital, ya toh? Yang akan kita transmisikan sinyal digital. Padahal kanal itu pada umumnya adalah analog. Kanal itu pada umumnya analog seperti udara, ya, kabel, ya, itu semuanya apa namanya sudah diberikan oleh penciptanya dalam bentuk kanal analog. Nah, sehingga sinyal digital kita, kalau kita langsung kita transmisikan melalui kanal analog ini, ya, katakanlah bandwidth-nya pun tersedia, sudah tersedia, itu tidak apa namanya tidak akan apa namanya tidak akan sempurna gitulah ya. Jadi mesti ada namanya penyesuaian ya. Jadi sinyal yang akan ditransmisikan melalui sebuah kanal itu mesti disesuaikan dulu. Nah, karena kanal-kanal komunikasi pada umumnya adalah analog, ya, misalkan tadi udara, ya, atmosfer. Kalau dalam komunikasi radio kan menggunakan udara sebagai kanal komunikasi, ya, itu analog. Kemudian kita menggunakan kabel juga analog. Kita menggunakan fiber optik juga analog. Semuanya hampir serba analog. Sementara informasi kita dalam bentuk sinyal digital. Nah, ini perlu namanya penyesuaian dulu agar supaya apa dapat ditransmisikan sinyal tersebut dengan baik, dengan sempurna, dengan lancar. Caranya gimana? Dengan caranya kita modulasi. Jadi sinyal digital itu ya yang kecepatannya tadi 2048 kbps atau order yang lainnya lebih cepat lagi, lebih besar lagi, itu dimodulasi dulu agar supaya menyesuaikan dengan kanal komunikasi yang serba analog itu, ya, begitu ya. Jadi itulah teknik transmisinya, nanti akan kita bahas juga bagaimana cara kita memodulasi sinyal digital. Oke, ini kita lewat saja. Sekarang kita ini kenapa kok berhenti? Maaf ya, ini saya matikan sebagian nih. Oke. Ya, sekarang kita masuk tadi ini udah, ya. Kita masuk karena udah, kita masuk ke sini. Langsung aja kita sekarang bahas tentang ini maaf kok agak gini ya. Sebentar ya, sedikit ada problemnya.
Ini. Kita kembali ke sini ya. Jadi saya tadi membuka itu, namun nggak respon gitu. Kita pakai ini aja, sama aja ya. Jadi kita pakai pet saja. Jadi kita tahu tadi udah kita tunjukkan bahwa sinyal digital saya gambarkan seperti ini aja ya. Sinyal digital saya gambarkan seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini T, ini adalah amplitudanya ya. Nah, sinyal digital ini ya, karakteristiknya kita tahu bahwa ini kebetulan kita ambil biner satu ya, atau simbol satu nih. Oke. Dia memiliki namanya apa? Durasi T ya. Durasi T. Oke. Ini masih dalam domain T, masih dalam bidang waktu. Nah, T ini yang kita sebut sebagai time duration, time duration ya. Ini akan menghasilkan apa? Kalau kita punya T, yaitu adalah lebar pulsa dari 0 ke sini ya, T. Jadi kalau durasinya adalah T, maka kita bisa tahu bahwa kecepatan datanya ya, atau data rate atau D, satu list adalah D, itu sama dengan 1/T ya, 1/T. Oke, itu dulu ya. Nah, kemudian saya sudah mengatakan tadi bahwa sinyal digital itu memiliki apa, memerlukan bandwidth yang besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini dalam time domain. Nah, sekarang bagaimana dalam frekuensi domainnya? Dalam frekuensi domainnya, dalam domain frekuensinya. Ya, untuk sinyal digital ini ternyata seperti ini ya. Ternyata seperti ini. Jadi sinyal digital
itu memiliki spektrum frekuensi seperti ini. Ini gambarnya kurang baik ya. Ini frekuensi. Oke. Di mana frekuensi adalah 1/T. Nah, kalau ini adalah amplituda sama A amplitudanya, maka kalau pulsanya adalah lebarnya adalah T, ya berarti frekuensinya di sini adalah 1/T. Oke. Lagi, kalau sinyal digital itu durasinya atau time duration-nya atau lebar pulsanya adalah T, maka bentuk spektrumnya seperti ini, ya. Dimana untuk yang apa namanya? Untuk yang loop yang pertama itu di sini 0, nolnya di sini, ya. Tulis nolnya di sini adalah 0. Oke. Frekuensinya adalah 1/T, di sini 2/T, ya. Di sini 3/T, di sini 4/T, di sini 5/T, dan selanjutnya. Nah, di mana seperti itu adalah frekuensi. Berarti kalau seperti adalah frekuensi uh, satu frekuensi, 2T berarti 2 kali 1, 2 frekuensi, 3T adalah 3 kali frekuensi, 4 kali frekuensi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk spektrum dari sinyal digital. Nah, katakanlah misalkan kalau T-nya adalah 1 milisecond, misalkan T-nya adalah 1 milisecond. Berarti data rate-nya berapa? Data rate-nya adalah 1 dibagi dengan 1 milisecond sama dengan 1000 bps. 1000 bit per second. 1 dibagi 1 milisecond. 1 milisecond adalah 1/1000 second. Ya, oke. Kalau nggak paham, nanya ya. Tapi kalau nggak nanya, saya anggap paham ya. Bisa ngikutin. Berarti frekuensinya di sini, kalau T-nya adalah 1 milisecond, lalu kita ingin melihat bentuk domain frekuensinya, dalam domain frekuensi, kalau ini dalam domain waktu kan ya, kita ambil satu pulsa saja ya. Ini sebetulnya deretan nih, deretan bitstream digital. Kita ambil satu pulsa saja ya. Yang T-nya adalah 1 milisecond, maka bentuk spektrumnya seperti ini ya. Yang menempati frekuensi ruang frekuensi sangat besar sekali, dari 0 ke 1T, lalu dari sini ke sini dan seterusnya. Nah, kalau T-nya 1 milisecond, berarti kecepatan datanya adalah 1000 bps, berarti ini adalah frekuensinya 0, di sini 1000, ya kan? Di sini 2000, di sini 3000, di sini 4000, 5000, dan selanjutnya. Paham ya? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa untuk mentransmisikan sinyal digital ini membutuhkan bandwidth yang besar seperti ini. Berarti kalau tanpa kita filter dan sebagainya, dia butuh bandwidth sampai 5000 Hz hanya untuk mentransmisikan data yang kecepatannya adalah 1000 bps. Dalam analog, ya, untuk frekuensi 1 kilo, ya hanya butuh bandwidth 1 kilo. Ya kan? Ini bisa sampai terhingga ini, ya, bandwidthnya. Nah, sehingga karena bandwidth itu sesuatu yang scarce, sesuatu yang jarang, ya. Kenapa kita gunakan bandwidth hambur-hamburkan seperti itu? Nyquist, kembali lagi ke Nyquist. Nyquist ini memang banyak jasanya ya. Nyquist, tadi sudah kita kenalkan Nyquist adalah untuk membatasi frekuensi sampling, ya kan? Nah, di sini pun sama. Nyquist itu dia mengatakan bahwa kita tidak perlu mentransmisikan semua komponen frekuensi ini, ya. Tidak perlu karena membutuhkan apa? Bandwidth yang besar. Jadi Nyquist mengatakan bahwa cukup kita batasi pada frekuensi Nyquist saja, yaitu di sini, ya. Kita batasi di sini saja. Oke, kita batasi di situ pada frekuensi. Oh maaf, ini salah gambar saya. Ya.
nggak kelihatan. Bukan di sini, ya. Tapi di sini, maaf di sini. Ya, kita batasi pada frekuensi 1/2 T. 1/2 T. Nah, ini, jadi cukup segini aja. Kita batasi bandwidth-nya sekian saja. Jadi kita nggak perlu mentransmisikan semua komponen ini. Jadi ini bisa kita buang, dibuang, dan seterusnya. Ya, ini pun kita buang. Oke, jadi karena ya untuk mentransmisikan sinyal digital membutuhkan bandwidth yang besar karena spektrumnya seperti ini, ya. Menulis mengatakan bahwa kita nggak perlu mentransmisikan semua komponen spektrum sinyal ini. Cukup loop yang pertama saja. Ini adalah loop yang pertama. Karena informasi itu berada 90% itu pada loop yang pertama. Ya. Jadi informasi 90% itu berada pada loop yang pertama. Loop-loop yang selanjutnya ini nggak butuh lagi, nggak diperlukan, jadi bisa kita hilangkan dengan cara kita filter tentunya ya. Dengan cara kita filter dengan low pass filter. Nah, lalu berapa bandwidth yang menurut Nyquist itu cukup? Ya, dia membawa informasi yang sudah cukup representatif. Itu adalah kita batasi pada bandwidth Nyquist. Ini yang disebut sebagai bandwidth, ya, yang kita sebut sebagai bandwidth salah nulisnya ya. Yang kita sebut sebagai bandwidth 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 Nyquist atau Nyquist bandwidth ya. Oke, atau disingkat sebagai BN ya. Kita singkat sebagai BN. BN adalah bandwidth Nyquist. Oke. Nah, di mana bandwidth-nya adalah itu pada frekuensi Nyquist. Frekuensinya kita sebut sebagai frekuensi Nyquist Fn. Fn adalah frekuensi Nyquist itu sama dengan 1/2T. 1/2T. Nah, berarti kalau T-nya adalah berapa tadi? 1000 bps, ya, atau frekuensinya adalah 1000 Hz, maka ini adalah jatuh frekuensi berapa nih? Kalau ya kita lihat spektrumnya ini, ya, ini jatuh pada frekuensi 1000 Hz kan, karena T-nya adalah 1000 bps. Contoh, berarti di sini loop pertama jatuh pada frekuensi 1000 Hz, kedua di 2000 Hz, 3000 Hz, dan seterusnya kan. Lalu kita batasi pada frekuensi Nyquist, yaitu pada frekuensi berapa? Pada frekuensi 1/2T, artinya pada frekuensi berapa tuh? 1/2 kalikan dengan 1 milisecond adalah frekuensi berapa? Frekuensi 500 Hz. Ya. Oke. Jadi ini bandwidth-nya adalah 500 Hz. Atau frekuensi Nyquist-nya adalah 500 Hz. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya minta gini ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti jangan diem aja ya. Tapi bertanya, sebabnya saya akan langsung terus jalan. Kalau kamu nggak bertanya, nanti jadi apa namanya ya? Jadi numpuk-numpuk terus. Ya, karena ini konsepnya di sini. Ya, sekali lagi bahwa apa yang saya ajarkan adalah konsepnya. Ya, apa yang kita cerita-cerita nggak tanpa konsep. Ya. Jadi kalau konsep sudah dipaham, suatu bisa melakukan kedepannya nanti. Ya. Nah, oke, kembali lagi. Sini ada pertanyaan. Nah, jadi untuk mentransmisikan sinyal digital, kita batasi bandwidth-nya pada bandwidth Nyquist atau pada frekuensi Nyquist. Ya, itu frekuensinya adalah 1/2T. Oke, tergantung T-nya sekarang. Nah, dalam contoh di sini T-nya adalah 1 milisecond. Berarti data rate-nya adalah 1000 bps kan, 1/1 milisecond. Atau dalam domain frekuensi itu frekuensinya jatuh pada frekuensi 0 1000 ya kan nih
0, 1000, 2000, 3000, 3 per T, 4000, 4 per T, dan seterusnya. Nah, ini nggak perlu kita transmisikan semua, karena membutuhkan bandwidth yang besar. Nyquist mengatakan, hampir 95%, katakan demikian, atau hampir 99%, itu informasi itu berada pada loop yang pertama. Pada loop yang pertama. Oleh karena itu, kita batasi saja pada frekuensi Nyquist saja. Ya. Karena informasinya pun masih cukup terwakili di sini. Ya. Meskipun kita batasi pada frekuensi Nyquist atau hanya cukup kita transmisikan dengan bandwidth Nyquist, maka itu cukup untuk memenuhi hampir semua informasinya. Jadi nggak ada kehilangan informasi. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita membatasi bandwidth Nyquist ini? Ya, tentunya caranya kita filter. Caranya kita filter. Ya, jadi kalau kita filter di sini, ya. Kita filter di sini, oke? Kita filter di sini, maka hasilnya nanti, ya, itu akan berupa spektrumnya seperti ini. Hanya sinyal, bukan sinyal, hanya spektrum Nyquist saja yang muncul, spektrum bandwidth saja yang muncul, ya. Setelah kita filter, dengan filter apa nih? Filternya tentunya adalah low pass filter, gitu, ya. Jadi baseband sinyal digital ini, ya, sebelum ditransmisikan dengan cara kita dimodulasi, misalkan, ya, itu pertama-tama kita filter dulu dengan sebuah low pass filter. Jadi ini kita filter dulu dengan sebuah low pass filter. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk membatasi bandwidth sinyal digital ini menjadi sinyal dengan bandwidth yang kita sebut sebagai bandwidth Nyquist. Nah, sinyal setelah difilter dengan low pass filter ini selanjutnya disebut sebagai band limited signal. Band limited signal. Jadi sinyal digital ini setelah dimasukkan ke filter, kita batasi pada frekuensi Nyquist, menghasilkan bandwidth Nyquist tadi kan. Nah, setelah itu baru kita dapat sebut bahwa sinyal itu adalah sinyal band limited signal. Signal yang bandwidth-nya sudah kita batasi pada bandwidth Nyquist. Paham ya? Nah, semua proses modulasi baseband signalnya pasti melalui sebuah low pass filter dulu. Untuk apa? Itu tadi tujuannya adalah untuk membatasi bandwidth gitu. Sebabnya kalau dibatasi itu akan membutuhkan bandwidth yang besar. Padahal bandwidth itu kan digunakan juga untuk keperluan yang lain, untuk orang lain. Jadi kita batasi. Oke. Nah, nantinya pembahasan lebih lanjut ada teknik-teknik gimana caranya kita dapat mengefisiensikan transmisi kita dengan cara kita mempersempit keperluan daripada bandwidth. Nah, di sini batasannya masih adalah dengan cara kita filtering, kita batasi pada bandwidth Nyquist. Jadi filtering merupakan metode yang pertama untuk membatasi daripada bandwidth menjadi bandwidth Nyquist. Cara yang selanjutnya nanti ada cara yang lain, ya, belum kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, mungkin kita selanjutnya kita lihat, ya.
Ya, ini yang tadi saya katakan, funksi nukleus, di mana funksi nukleus Fn itu sama dengan 1/2T ya, sudah saya tulis. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita dapat memperoleh bandwidth nukleus? Tentunya dengan cara kita filter, ya. Inilah bentuk filter daripada filter low pass. Kita filter dengan filter low pass. Bentuk responnya seperti ini, saya kira saudara sudah tahu. Inilah bentuk respon dari sebuah low pass filter, ya. Apa yang penting dari filter ini? Nah, filter ini, ya, kalau desain filternya ini kurang baik, kurang sempurna, ya, maka akan menghasilkan hasil proses pemfilteran juga yang kurang sempurna. Ya, jadi kalau kita lihat dalam respon filter ini, di sini ada namanya daerah pasbannya, ya. Kemudian ada apa namanya skirtnya atau curamannya, ya. Di mana ini yang kita sebut sebagai race cosine filter karena bentuknya seperti bentuk cosine, cosinus, ya, yang di race begitu. Ya. Nah, kalau filter ini nggak bagus, jadi ketika kita akan memfilter deretan sinyal digital seperti ini, ya, digital seperti ini, maka jadi deretan sinyal digital masukkan ke filter low pass, maka outputnya tentunya merupakan pulsa-pulsa seperti ini, ya. Di mana di sini ada hasil pulsa digital hasil filter yang garisnya gelap, ada yang putus-putus. Masing-masing pulsa-pulsa ini, ya, setelah difilter, itu akan jatuh pada setiap interval waktu T. Akan jatuh pada setiap interval waktu T. Ini yang disebut sebagai zero crossing. Jatuh pada titik yang sama, di titik 0. Nah, di sini ini disebut sebagai zero crossing pada setiap interval waktu T. T 0, T, 2T, 3T, dan selanjutnya. Nah, kalau filter yang kita gunakan itu kurang sempurna, ya, maka pulsa-pulsa filter ini, pulsa-pulsa hasil pemfilteran itu tidak jatuh tepat pada zero crossingnya, tapi dia akan saling tumpuk satu sama lain, ya, akan saling menumpuk satu sama lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai ISI atau inter-simbol interference. Jadi kalau pulsa-pulsa ini saling tumpuk satu sama lain, maka akan saling berinterferensi satu sama lain. Nah, interferensi pulsa-pulsa simbol ini, karena ini merupakan simbol satu, ya, 0, 1, dan selanjutnya, ini selanjutnya disebut sebagai inter-simbol interference. Dan ini dapat juga kita analisis secara matematik dengan menggunakan fungsi Dirac. Dengan menggunakan fungsi Dirac. Tadi udah ya dilihatkan di sini. Jadi selalu nggak respon aja ya, kenapa?
Jadi untuk menganalisis ini kita gunakan namanya fungsi Dirac ya. Nah, jadi intinya adalah agar supaya tidak menimbulkan namanya intersimbol interference ya. Ini sudah tidak usah khawatir dengan uh, pernyataan matematiknya ya. Karena ini adalah penjelasan otomatis harus kita jelaskan sebetulnya ya. Di sini fungsi daripada hasil pulsa-pulsa hasil di filter adalah kalau kita tuliskan dalam bentuk matematik seperti itu. Ini dalam domain waktu dan dalam domain frekuensi. Nah, ini adalah contoh daripada pulsa hasil pemfilteran ya. Yang mana di sini ada 3 buah pulsa nih yang warnanya beda-beda. Tergantung daripada filter ya yang digunakan untuk memfilternya, di mana filter kita tahu tadi ada namanya curaman ya. Kalau filternya terlalu curam, maka akan menghasilkan namanya overshoot. Sedangkan kalau filternya tidak curam, tidak menghasilkan overshoot yang tinggi. Nah, overshoot inilah yang menyebabkan tadi terjadinya interferensi intersimbol. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini mungkin lebih jelasnya di sini. Ini hanya penjelasan saja ya. Ini adalah merupakan bentuk filter yang berbagai macam bentuknya ya. Tergantung daripada roll off-nya. Jadi ada namanya sebuah parameter namanya roll off yang ditulis di sini sebagai alfa ya. Ditulis sebagai alfa. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana bentuk daripada filter. Filter yang landai, filter yang curam, filter yang terlalu curam, dan juga yang sangat curam, tergantung daripada roll off-nya alfanya. Ya. Kalau alfanya semakin kecil, itu menunjukkan filternya semakin curam. Nih, lihat. Ya. Contoh misalkan di sini, untuk alfa sama dengan alfa sama dengan 1. Untuk alfa sama dengan 1, filternya sangat landai sekali. Filternya sangat landai sekali. Untuk filter yang alfanya 0,5 ya, maka seperti itu ya, tidak landai tapi tidak juga curam. Untuk alfa 0,2 udah mulai agak curam ya. Yang bandwidth-nya tentunya semakin sempit ya. Nah, kemudian kalau alfanya sama dengan 0 itu pasti akan sangat curam sekali ya. Ini adalah filter ideal sebetulnya ya, adalah filter yang alfanya sama dengan 0. Betul-betul dia breakable begitu. Namun kalau filternya dibuat seperti ini, ya maka akan menghasilkan namanya overshoot yang sangat tinggi. Ini overshoot nih. Jadi yang mencuat ke atas itu namanya overshoot. Semakin kecil rho-nya, semakin kecil alfanya, atau semakin kecil row of coefficient-nya, maka overshoot-nya semakin tinggi. Kalau overshoot semakin tinggi, maka intersimbol interference semakin besar. Jadi interferensi antar simbolnya semakin besar ya. Nah, di mana tadi sewaktu kita bicara tentang Nitwist, kita batasi pada frekuensi Fn, frekuensi Nyquist kan ya. Itu adalah kita batasi filternya atau kita buat filternya untuk rho sama dengan 0. Yang mana dalam ini secara teoris bisa aja secara teoritis bisa aja kita sebut seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya itu nggak ada filter yang rho-nya sama dengan 0 atau betul-betul dia breakable seperti itu. Pasti filter punya namanya kelandaian. Jadi filter pasti punya namanya kelandaian ya. Jadi nggak ada filter dalam prakteknya yang betul-betul rho-nya sama dengan 0 atau filternya betul-betul dia tegak lurus begitu ya, kotak. Karena apa? Karena kalaupun ada, ini tidak baik sekali ya. Karena akan berdampak terhadap intersimbol interference karena dia memiliki overshoot yang sangat tinggi sekali.
Nah, kalau begitu berarti rho-nya berapa? Rho-nya harus lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1, tapi jangan terlalu mendekati 0. Misalkan di sini 0,3 atau 0,2 ya. Itu udah termasuk kecil sebetulnya ya. Namun itu memang dalam prakteknya pun demikian. Contoh misalkan ya, untuk teknologi GSM, dia menggunakan apa namanya roll off coefficient 0,3 ya, roll off coefficient 0,3. Ini udah dipandang cukup ya. Jadi artinya apa? Udah cukup toleransi, tidak terlalu buruk. Jadi artinya pembatasan tidak terlalu ekstrim karena roll off-nya kita buat di 0,3 ya. Namun juga tidak apa namanya tidak menyebabkan intersimbol interference yang sangat kuat. Jadi cukup toleransi ya terhadap intersimbol interference. Nah, ini adalah cara ya bagaimana kita bisa melihat sinyal digital yang kita transmisikan itu memiliki intersimbol interference atau IC. Jadi intersimbol interference kita singkat sebagai ISI ya, ISI atau IC. Itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambar kiri menunjukkan adalah gambar sinyal digital setelah difilter. Jadi bentuknya nggak di kotak-kotak, tapi seperti itu. Ya, justru kotak-kotak itu masih spektrumnya masih banyak, ya, karena distorsi. Ini setelah difilter, ya. Tapi kalau umpamanya, ya, filternya menimbulkan intersimbol interference dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Ini contoh sinyal digital setelah difilter. Lalu kita ingin ukur dengan menggunakan osiloskop, maka muncul gambar seperti ini menunjukkan adalah sinyal digital setelah difilter yang terkandung intersimbol interference. Gimana cara ukurnya? Ada caranya ya. Ya dalam prakteknya simpelnya begini. Jadi kalau gambar yang kita sebut ini sebagai eye diagram, inilah sinyal eye diagram namanya. Kalau semakin sipit, jadi yang tengahnya ini matanya ini semakin sempit, semakin sipit begitu ya. Itu menunjukkan intersimbolnya semakin besar. Tapi kalau terbuka, ini menunjukkan bahwa intersimbolnya semakin kecil. Ya, itu aja. Secara apa prakteknya seperti itu. Ya. Namun kalau ingin tahu berapa besarnya intersimbol interference dapat kita ukur. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sinyal digital, ya, sinyal digital setelah difilter dengan filter low pass, ya, pada frekuensi Nyquist, tetapi roll off-nya tidak dibuat 0, dibuat lebih besar daripada 0, agar supaya apa namanya intersimbol interference-nya tidak terlalu besar, ya, biasanya sekitar 0,3 sampai 0,5 begitu, ya, itu kemudian ditransmisikan. Nah, sinyal digital yang ditransmisikan ini tentunya melalui sebuah jaringan. Di jaringan ada namanya amplifier, ada namanya apa namanya filter, ada namanya komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya redaman, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga sinyal digital ini, ya, ketika ditransmisikan itu akan berpengaruh sama selain daripada tadi pemburukan sinyal akibat daripada redaman, ya, kemudian pelemahan, meskipun dapat diperkuat dengan penguat, kemudian adanya tambahan noise, ya pokoknya sinyal digital itu mengalami namanya gangguan atau pemburukan, ya, akibat daripada adanya noise atau noise added terhadap signal. Nah, signal yang terpengaruh sama noise ini atau signal
dalam keberadaan noise ini disebut sebagai AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Jadi noise yang menyebabkan sinyal itu mengalami distorsi, ya, jadi signal dan keberadaan noise mengalami distorsi pada signal. Nah, noise-nya itu disebut sebagai AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pulsa-pulsa sinyal yang difilter tadi, ya, setelah ditransmisikan itu akan mengalami distorsi seperti ini. Karena ada tambahan daripada noise Gaussian yang kita sebut sebagai additive white Gaussian noise, maka pulsa-pulsa itu akan levelnya akan berubah-ubah nih. Ya, kalau yang hitam itu merupakan level yang apa namanya level yang sebenarnya atau level yang idealnya adalah itu. Tidak ada tambahan noise. Sedangkan yang putus-putus yang di atas itu signal ya setelah ditambahi dengan noise atau signal dengan noise edit terhadap signal. Yang bawah itu amplitudenya semakin kecil ya. Jadi akibat daripada adanya tambahan noise ini bisa menyebabkan signal semakin besar atau signal semakin turun ya. Gitu ya. Nah, akibat daripada turun naiknya sinyal ini akan menyebabkan sulitnya untuk proses justifikasi dan keputusan ya, justifikasi dan eksekusinya adalah diputuskan apakah itu merupakan simbol 1 atau simbol 0 yang dikirim. Ya. Jadi dalam transmisian digital yang dikirim itu kan simbol-simbol. Simbol 1, simbol 0 atau bit 1, bit 0 yang dikirim begitu kan ya. Nah, karena adanya apa namanya tambahan daripada noise ini menyebabkan sistem di penerima itu kesulitan untuk membaca dan kemudian untuk menentukan apakah itu betul simbol 1 atau simbol 0 gitu ya. Nah, idenya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam komunikasi kan kalau kita kirim telur, mesti terima telur gitu kan, sama nih. Nah, itu menunjukkan bahwa komunikasi berhasil, sukses. Tapi kalau kita kirim telur, yang diterima adalah telur dadar, misalkan kemarin dikirim telur mentah, udah terjadi distorsi nih. Prosesnya udah terjadi distorsi. Ya, pemburukan atau cacat lah begitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau kita kirim 1, mestinya diterima di sana 1. Kalau kita di sini kirim simbol 0 atau bit 0, maka di sana mesti terima simbol 0 atau bit 0. Kalau kita di sini kirim bit 1 atau simbol 1, di sana pun sama mesti diterima sebagai simbol 1 atau bit 1. Begitu kan? Nah, kalau kita kirim 1 terima 0 salah. Kalau kita kirim 0 terima 1 pun salah. Nah, itu bagaimana kejadiannya kayak begini ya. Nah, dalam transmisi digital yang menjadi ukuran keberhasilan adalah tentunya tidak terjadi kesalahan bit yang dikirim ya. Atau nggak terjadi namanya error atau error rate-nya tidak terjadi. Dalam analog yang menjadi ukuran adalah signal to noise. Ya, dalam transmisi analog, teknologi analog yang menjadi ukuran kualitas transmisi adalah signal to noise. Dalam transmisi digital yang menjadi ukuran kualitas transmisi adalah bit error rate. Ya, jadi beda nih ya cara untuk menyatakan tentang kualitas transmisi. Sama-sama kedua itu harus memberikan kualitas transmisi yang baik. Oke, jadi prinsipnya dalam digital kalau kita kirim 0 mesti terima 0. Kalau kita kirim 1 terima 1. Kalau salah ya kirim 1 terima 0 atau kirim 0 terima 1 itu jadi kesalahan atau bit error. Berapa besar bit errornya tergantung pada jumlah yang dikirim dan jumlah yang salah. Kalau misalnya dikatakan bit errornya sama dengan 10 pangkat minus 6, berarti sejumlah bit
10/6 yang dikirim, ya tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau dikatakan misalkan 5 kali 10/6, berarti ada 5 bit yang salah dalam sejumlah data 10/6 atau sejuta data yang dikirim. Jadi sejuta data atau sejuta bit yang dikirim, ada 6 yang salah, ditulis sebagai 6 kali 10/6. Itu yang disebut sebagai bit error rate. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira eh, saya istirahat dulu. Ya, saya berikan kesempatan buat Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sebelum berlanjut, ya saya kasih tahu, tolong apa namanya kuliah saya ini betul-betul selalu di review ya. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar selewat aja, karena ini bahan sampai dengan UTS, ya cukup banyak. Itu biasanya di UTS ini yang paling parah, ya. Gitu ya. Jadi tolong diikutin dengan baik. Ada pertanyaan? Sekali lagi? Izin Pak, Ya, silakan. kan tadi Bapak menjelaskan terkait nilai alfa ya Pak, untuk kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Ya, Terus Bapak menyampaikan bahwa rata-ratanya di 0,3 sampai 0,5. ya. Nah, jika nilai alfanya lebih dari 0,5 tapi di bawah 1, itu masih diperbolehkan atau lebih disarankan tetap di 0,3 sampai 0,5 ya? Baik, terima kasih. Ya. Jadi ini tergantung daripada engineer-nya. Tergantung pada engineer-nya. Jadi kalau kita tahu bahwa filter itu memiliki kecuraman, kan ya, sudah jelaskan, mungkin udah paham semuanya. Curaman itu disebut sebagai roll off, roll off, roll off, ya. Nah, di mana roll off itu berharga antara 0 sampai dengan 1. Sudah saya tunjukkan, ya, di mana kalau roll off-nya sampai dengan 1 itu filternya sangat landai sekali. Atau frekuensi atau bandwidth-nya itu 2 kali bandwidth Nyquist-nya. Oke, padahal kita kan mau membatasi bandwidth-nya pada bandwidth Nyquist kan ya. Nah, batasan bandwidth Nyquist itu pada frekuensi ini Nyquist. Nah, frekuensi Nyquist itu jatuh itu pada roll off sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi betul-betul tegak lurus begitulah ya. Nah, kalau roll off sama dengan 0, teoritisnya memang betul. Kita dapat membatasi bandwidth pada bandwidth Nyquist. Betul. Secara teoritis bisa saat perhitungannya. Tapi dalam prakteknya, ini tidak bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena kalau diaplikasikan dengan roll off sama dengan 0, filternya sangat curam sekali, kotak begitu filternya, ini bisa menyebabkan namanya intersimbol interference. Karena proses filterisasi seperti itu, ini dapat juga dibuktikan dengan tadi yang saya katakan fungsi Dirac secara matematik. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap bijak dalam kita menentukan error rate tadi. Nah, dalam hitungan error rate, kalau terlalu besar, misalkan 1, yang ngapain kita batasi ya bandwidth-nya. Ya biarkan aja menjadi 2 kali Nyquist-nya kan, berarti kan full bandwidth-nya. Nah, kalau kita batasi pada frekuensi Nyquist, berarti kan setengah bandwidth-nya. Lumayan kan ya. Nah, bahkan kalau kita lebih kecil lagi, bisa juga sebetulnya, tapi apalagi lebih kecil pada Nyquist ya. Oke, di Nyquist saja sudah seperti itu. Sudah tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, roll off sama dengan 0 atau alpha sama dengan 0 itu nggak mungkin. Makanya itu dibuatlah lebih besar daripada 0. Tapi tidak sama dengan 1, lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 0. Berapa? Umumnya, ya, engineer itu udah dapat membuat filter di mana roll off-nya sama dengan 0,3. Dengan roll off 0,3, itu menghasilkan pemfilteran yang cukup baik. Dengan Nyquist-nya berarti lebih besar ya nanti kan depan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi kalau roll off kita tentukan lebih besar daripada 0, maka akan terjadi namanya excess bandwidth, kelebihan bandwidth dari bandwidth Nyquist, ya kan? Bandwidth Nyquist itu kan
pada roll up sama dengan 0 kan. Padahal kan kita nggak bisa. Kita buat roll up sama dengan 0. Kita buatlah roll up sama dengan 0,3 berarti. 0,3 misalkan. Nah, berarti bandwidth-nya adalah bandwidth Nyquist tambah dengan bandwidth 0,3 kali Nyquist gitu loh ya. Kalau Nyquist-nya misalkan 500 Hz yang tadi contohnya ya dengan roll up sama dengan 0, roll up sama dengan 0,3 berarti ada tambahan noise sebesar 0,3 kali 500 tinggal 150 Hz. Berarti bandwidth keseluruhan adalah 300 yang Nyquist tadi tambah dengan kelebihan daripada bandwidth yang mana diberikan oleh roll up sama 0,3 tadi sebesar 150 Hz menjadi berapa? 500 tambah 50 dan 650 Hz. Nah, 150 Hz yang disebabkan oleh roll up yang kita pasang, kita berikan 0,3 tadi, itu disebut sebagai kelebihan bandwidth atau excess bandwidth. Ini mau nggak mau pasti ada namanya excess bandwidth dalam bahasanya pun demikian. Namun engineer itu berpikir ya berusaha keras dalam desain sistemnya itu jangan meskipun ada excess bandwidth yang terlalu besar gitu. Kenapa? Ini kaitannya nanti dengan efisiensi dalam pentransmisian ya. Semakin kecil bandwidthnya, semakin efisien, semakin jumlah bit yang ditransmisikan semakin besar. Itu kan saya jelaskanlah konsepnya. Ya, sekarang belum sampai sana. Oke, mudah-mudahan akan menjawab ya. Jadi bukan berarti kalau besar daripada 0,3 itu nggak diizinkan, tidak. Engineer berusaha menggunakan all-out yang sekecil mungkin agar supaya bandwidth kita bisa batasi sekecil mungkin, gitu kan. Nah, kalau bandwidth kita batasi semakin kecil mungkin, maka akan memperoleh efisiensi semakin besar. Namun konsekuensinya, kalau roll up kita buat semakin kecil, akan menambah simbol interference. Nah, kalau simbol interference semakin besar, apa akibatnya? Akibatnya kualitas transmisi bit error itu semakin buruk gitu loh. Nah, tinggal Anda sekarang berhitung. Ya, ada trade off. Ada satu sisi bagus, sisi lain kita korbankan. Kalau kita ingin memperoleh bandwidth yang sempit, roll up kita perkecil. Tapi konsekuensinya kita memperoleh bit error semakin buruk gitu kan ya. Berarti di sini ada kompromi. Oke, ada namanya trade off. Gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Silakan saja kalau Anda sebagai engineer pasti sudah berpikir, oh kalau gitu saya gunakan roll up yang cukup moderate lah, yaitu sekitar 0,3. Seperti halnya pada GSM misalkan ya, dia menggunakan roll up 0,3. Karena itu sudah cukup bagus. Ya. Begitu, mungkin bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Pak. Ya silakan yang lainnya kalau ingin menjawab. Kalau nggak ingin menjawab, mungkin sudah waktunya ya. Kita lanjut aja pekan depan tentang konsep ini penting. Nah setelah itu baru kita bahas lebih jauh lagi tentang modulasi dan sebagainya. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak ada kekurangan dari saya. Ya. Sekali lagi, tolong di review kembali apa yang kita bahas. Kalau ada sesuatu yang ingin diminta penjelasan lebih lanjut, bisa saudara tanyakan pekan depan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.